Selamat siang Sobat Investor, senang sekali kembali lagi dengan saya Nadine Hedra di program Break Time IDX Channel. Sobat Investor, hari ini bagaimana nih kabarnya? Hari ini tuh by the way cerah ya Sobat Investor ya. Nah, dengan cerahnya hari ini juga kita tuh hari ini tidak membahas mengenai saham, tapi kita akan membahas mengenai obligasi. Pasti banyak banget nih sobat investor yang penasaran, sering denger sih sekilas obligasi, tapi nggak tahu obligasi itu apa sebenarnya. Nah, nanti akan kita bahas nih dengan special guest kita yang sangat luar biasa ya sobat investor. Nah, jadi tadi kan saya nanya nih investor apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik saja bersamaan dengan portofolionya juga baik-baik saja dan menghijau ya sobat investor. Nah, oke, kita lihat dulu indeks harga saham gabungan terupdate terkini ya. Dan menguat nih sobat investor, bertambah sekitar 0,58%. Oh, sekarang 0,55%. Sekarang berada di posisi 6.763,463. Dan sejauh ini terpantau ada 250 saham yang menguat, 248 yang melemah, serta 207 saham yang stagnan. Kita belum tahu ya penutupan indeks harga saham gabungan sesi pertama bagaimana. Mudah-mudahan tetap menguat ya sobat investor. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah diversifikasi investasi dengan obligasi. Termasuk saya juga ya, saya juga penasaran sebenarnya obligasi itu apa, bagaimana cara mendapatkan keuntungannya ya. Nah, jadi obligasi itu sebenarnya nggak asing lagi nih di telinga kita ya sobat investor. Namun sebenarnya apa sih obligasi? Jangan sampai nih kita mensalahartikan obligasi atau malah menganggapnya sama dengan saham. Jadi kira-kira apa dong obligasi itu ya sobat investor ya? Nah, hari ini tuh kita akan mengupas tuntas tentang obligasi ya sobat investor. Dan buat teman-teman yang biasanya ini udah melek nih tentang investasi, pasti juga teman-teman itu akrab banget dengan yang namanya obligasi. Tapi mungkin masih banyak banget ya yang belum tahu apa itu obligasi. Padahal kita tuh bisa mendapatkan keuntungan yang menjanjikan dari obligasi ini sobat investor. Dan kira-kira cuan dari obligasi ini sebenarnya lebih banyak nggak sih dari saham? Akan kita kupas tuntas ya sobat investor dengan special guest kita. Yang pertama ada narasumber kita Bapak Yudi Hamka selaku Direktur Utama PT MNC Capital Indonesia Tbk. Lalu ada juga Pak Hari Herdianto selaku Direktur Investment Banking PT MNC Sekuritas, dan ada juga Mas Tirta, Fixed Income Analis PT MNC Sekuritas. Nah, langsung aja kita undang ya sobat investor untuk kupas tuntas mengenai obligasi. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat siang Mas Hari dan Mas Tirta. Halo, selamat siang ya, Pak Hari, Nadine. Iya, ini sepertinya Pak Yudi ini belum bergabung dengan kita ya. Mas Tirta Iya, sama belum. Mas Hari gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Semoga Mbak Nadine juga baik ya. Kebetulan dengan Pak Hari ini juga satu lantai nih, satu gedung kita. Cuman beda ruangan ya Pak ya. Betul, Pak. Oke, baik. Duh, sobat investor, saya udah nggak sabar banget karena ini dengan masternya obligasi ya. Ini kita mulai dulu aja ya, atau bagaimana ini? Soalnya sobat investor kayaknya dari tadi banyak banget nih Mas yang udah bertanya apa sih obligasi itu. Saya juga penasaran. Ya, Mas Tirta dan Mas Hari, kedengaran dengan baik suara saya? Iya Terdengar, Pak, Bu, terdengar. kedengaran. Oke, baik. Kita tunggu sebentar Pak Yudinya ya Mas ya. Ya. Obligasi
Sobat Investor, kalau ada yang ingin bertanya mungkin boleh langsung ketik di kolom komentar ya. Tadi tuh ada fansnya Mas Tirta katanya gitu sama emot bot gitu. Wah, Bisa aja. Tirta. Iya ya. Ada nih sekalian kita nyapa-nyapa Sobat Investor. Hai, ada Salimuddin. Stay tune terus ya sampai akhir. Kita cari tahu obligasi itu apa. Terus ada juga nih Mas Andre Susilo. Boleh di say hi dulu nih sama special guest kita, masternya dari obligasi loh. Ada Faujik, katanya keren, katanya. Oh iya, keren dong. Ada juga Mas Agung. Kira-kira Sobat Investor nih pada dari mana semua sih? Antusias nggak sih dengan mencari cuan di investasi kita? Ada juga yang baru bergabung, Mas Awal Zikra. Oke. Hari ini lagi pada cuan saham apa nih Sobat Investor? Dan lagi ada hot issue apa? Oke, baik. Pak Yudi, selamat siang. Selamat siang Pak Yudi. Halo, selamat siang. Bisa dengar saya? Iya, oke, baik. Suara saya terdengar dengan jelas ya Pak Yudi ya? Ya. Oke, Mbak. Jelas. Pak Yudi, hari ini bagaimana nih kabarnya siang hari yang cerah ini? Luar biasa. Pak Yudi. Suasana cerah. Saya di Gedung Financial Center dan business is doing great. Jadi kita look forward to the growth. Oke, baik. Kelihatan itu dari belakangnya Pak Yudi itu cerah banget nih. Nah, oke. Sebelum kita berbicara mengenai lebih lanjut tentang obligasi, saya mau nanya dulu nih ke Mas Tirta duluan. Sebenarnya Mas Tirta, obligasi itu apa sih Mas Tirta? Oke, selamat siang. Saya ingin menyapa dulu Pak Yudi, Pak Hari ya. Kita satu gedung semua nih, kebetulan gitu live-nya ya. Kecuali Mbak Nadine mungkin beda gedung gitu ya. Oke, temanya menarik. Kita kupas tuntas tentang obligasi. Apa sih obligasi? Sebenarnya teman-teman mungkin sudah sering dengar lah istilah obligasi itu apa gitu. Cuman yang membedakan dengan saham adalah karakteristiknya dan adanya klausul. Jadi kalau misalnya nih Mbak ya gitu, saya punya usaha gitu kan, saya tawarkan saham ke Mbak Nadine gitu kan. Nah, Mbak Nadine berarti memiliki portion dari usaha saya, kurang lebih seperti itu. Karena Mbak Nadine memiliki persentasi kepemilikan di usaha saya, otomatis berhak atas pembayaran dari dividen gitu. Tapi kan dividen itu kan suatu cash flow yang tidak selalu ada gitu, tidak selalu dikeluarkan. Sementara kalau dari sisi obligasi atau pendapatan tetap, itu kan sebenarnya instrumen yang mungkin dikenal dengan surat utang. Jadi ketika saya butuh ekspansi gitu kan, perusahaan saya lagi growing gitu, saya coba terbitkan surat utang, Mbak Nadine membeli surat utang tersebut, nah nanti Mbak Nadine ini dapat cash flow berupa pembayaran kupon secara periodik, kurang lebih seperti itu Mbak Nadine. Dan nggak cuma kupon aja, karakteristik obligasi sebenarnya juga sama dengan saham, ada capital gain. Karena obligasi itu juga bisa dialihkan atau dijual ke pihak yang lain. Nah, dari transaksi tersebut, itu bisa mendapatkan keuntungan dari perubahan atau selisih harga. Jadi yang membedakan sebenarnya yang satu dapat dividen yang nggak selalu dijamin, tapi kalau misalnya obligasi, itu ada pembayaran kupon secara periodik. Jadi itu klausul yang jelas-jelas membedakan. Sehingga obligasi ini risikonya jauh lebih rendah dibandingkan dengan saham. Kurang lebih seperti itu Mbak Nadine. Oke, baik. Berarti obligasi ini sebenarnya surat hutang ya Mas Tirta ya. Nah, kalau obligasi sendiri, itu tuh instrumennya investasi jangka menengah atau panjang atau bagaimana nih Mas Tirta? Nah, kalau soal itu sebenarnya tergantung ya dari profil risiko dan selera masing-masing. Obligasi bisa ditradingkan gitu kan, ketika harganya naik gitu kan, ternyata saya cuannya udah cukup nih gitu, saya merasa cukup, ya udah lepas jual, bisa ditradingkan. Tapi juga kalau misalnya obligasi itu kan ada
time to maturity-nya, istilahnya ada jatuh temponya gitu. Mau di hold sampai mature atau jatuh tempo juga it's okay gitu kan. Jadi kembali lagi gitu, sama-sama bisa cuan gitu. Jadi kalau misalnya lebih demen trading ya ditradingin gitu. Ditradingin pun dapat bunga juga gitu kan kalau misalnya waktunya itu ada pembayaran dari kuponnya gitu. Tapi kalau mau di hold untuk tabungan jangka panjang ya oke juga gitu. Sebenarnya karakteristiknya dikembalikan ke profil risiko masing-masing aja kalau itu Mbak Nadine. Oke, baik. Ternyata obligasi ini juga bisa kita tradingkan ya. Saya juga Betul. baru tahu lebih dalam nih mengenai obligasi. Selama ini saya sangat penasaran sebenarnya obligasi itu apa sih, bedanya dengan saham itu apa gitu. Nah, Mas Tirta, kalau misalnya mengenai keuntungan investasi di obligasi itu apa sih Mas beda keuntungannya dengan saham? Oke, jadi tadi saya sudah menyampaikan ya, memang obligasi kebanyakan bisa ditradingkan, tapi ada juga beberapa obligasi pemerintah yang tidak bisa ditradingkan seperti SBR gitu kan. Nah, tapi kalau kita berbicara dari sisi keuntungan, ya sebenarnya kita untung dari investasi itu kalau kita dapat cash flow-nya. Cash flow-nya dari mana? Cash flow-nya secara umum dari dua, Mbak Nadine ya. Pertama dari sisi perubahan harga atau capital gain. Kemudian yang kedua adalah kalau dalam konteksnya obligasi, berarti kita dapat dari pembayaran kupon gitu. Nah, kelebihannya obligasi ini kan ada kupon yang dibayar secara periodik. Kalau misalnya Mbak Nadine beli surat utang negara, berarti pembayaran kuponnya itu secara semi annual gitu. Tapi kalau misalnya Mbak Nadine itu beli obligasi korporasi, itu pembayarannya kuartalan, kurang lebih seperti itu. Nah, itu di lock gitu. Jadi kita akan selalu dapat pembayaran tersebut dari kupon gitu. Sementara kalau misalnya kita invest di saham, ya memang ada dividen, tapi kan dividen tidak semua perusahaan mengeluarkan, gitu. Tidak ada kewajiban gitu kan. Sementara kalau obligasi itu kan ada kewajiban yang mengikat, ada kontrak yang mengikat gitu. Jadi itu sih sebenarnya secara umum dua juga keuntungannya, cash flow didapat dari selisih harga dan juga dari pembayaran bunga gitu. Cuman dalam hal risikonya ini lebih rendah di obligasi seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi sobat investor, resiko di investasi obligasi ini lebih rendah ya dari instrumen investasi lainnya. Nah, baik. Saya ke Pak Yudi Hamka dulu nih. Dengar-dengar nih hot issue-nya Big Cap. Big Cap ini sobat investor kode emitennya dari PT MNC Capital ya. Mau menerbitkan obligasi ya Pak Yudi ya. Nah, apa nih tujuan dari penerbitan obligasinya? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, tentunya penerbitan obligasi bagi sebuah perusahaan jasa keuangan, khususnya seperti MNC Capital, adalah satu tindakan corporate action yang sangat positif. Ya kan, berarti ada trust dari masyarakat. Dan ini juga mengikuti dari meningkatnya rating dari MNC Capital dari tahun lalu yang ratingnya triple B, sekarang triple B+, ya, jadi ada peningkatan. Dan sebagian dari peningkatan rating itu juga karena kinerja perusahaan yang membaik meskipun dalam kondisi pandemi. Jadi kalau kita lihat di 2022, MNC Capital secara konsolidasi masih tumbuh, ya, meskipun tumbuhnya mungkin kalau tidak pandemik bisa jauh lebih besar. Nah, semasa pandemik di 2022 dibandingkan dengan 2021 kita juga masih tumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memperkuat positioning salah satu core unit usaha kita, yaitu MNC Bank, dengan bukan hanya terkait dengan pengembangan digital bank. Kita memiliki motion banking, ya, itu adalah digital bank yang dimiliki oleh MNC Bank dan MNC Capital, mengakselerasikan digitalisasi di bank dan juga di semua unit usaha. Dan bank menjadi poros dari jasa keuangan yang ada di MNC Capital. Karena kami percaya bahwa dengan memperkuat positioning bank ini juga bisa menjadi daya tarik untuk semua unit-unit usaha lain seperti insurance, seperti finance, seperti sekuritas kita untuk membesarkan ekosistem jasa keuangan di kita. Dan untuk bank sendiri, kontribusi income di 2022 itu naik 163%, which is kita dalam positioning, artinya bisnis modelnya cukup resilient menghadapi pandemik. Ya, di masa pandemik kita resilient dibuktikan dengan revenue dan income-nya juga naik. Kemudian kontribusi dari core bisnis dalam hal ini adalah bank juga menguat. Gitu. Nah, ini satu tanda positif
untuk kita menerbitkan obligasi. Nah, adapun tujuan dari penerbitan obligasi ya seperti halnya corporate action dari perusahaan-perusahaan jasa keuangan, bahwa perusahaan jasa keuangan ini adalah bisnis yang padat modal. Kita akan terus mengembangkan aset kita, mengembangkan lending kita baik secara non digital maupun digital, dan ini memerlukan capital yang lebih besar lagi untuk pengembangan usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, grup sangat komit terkait dengan digitalisasi. Jadi di dalam MNC Capital sekarang dibentuk satu holding company yang namanya Motion Digital. Nah, ini adalah digital ecosystem yang berbasis transaksi. Ya. Artinya nanti dari Motion Bank, digital bank kita, ini bisa menjadi super apps. Di sana orang bisa bukan hanya membuka rekening secara digital, tetapi juga apply credit card, debit card online, deposito online, kemudian bisa beli asuransi, ada bank insurance digitalnya di situ juga, bisa buka RDN di sana, ya kan? Dan semua ekosistem digital yang terintegrasi menjadi satu. Jadi itu dua hal tersebut yang menjadi satu alasan kenapa kita menerbitkan obligasi, supaya bisa memperkuat capital structure dari grup financial services dan juga mengakselerasi digitalisasi kita untuk seluruh unit usaha. Oke, baik Pak Yudi. Jadi tadi tujuan dari penerbitan obligasi ini ada dua ya. Salah satunya ekspansi dan mengembangkan digital ekosistem ya. Saya jadi nggak sabar ini untuk menggunakan super apps-nya. Jadi bisa deposito, ngajukan kartu kredit, dan buka bank dari situ ya Pak Yudi ya. Betul. Dan kita udah link dengan e-money juga. Jadi kalau yang untuk payment yang kecil-kecil bisa pakai Kris ya. Bisa pakai QR payment di mana-mana, kan ada sekitar 22 merchant. Nah, kita sudah enable itu. Kita juga bisa bukakan Motion Pay. Jadi automatically kita bukakan rekening Motion Pay. Motion Pay adalah e-money platform yang ada digital remittance, yang ada juga e-wallet platform. Jadi nanti orang bisa meregistrasi semua akun, kartu kredit atau debit card dari berbagai macam bank, bukan hanya MNC Bank, di dalam wallet kita untuk bisa digunakan sebagai source of fund. Oke, baik. Luar biasa sekali ya Sobat Investor. Jadi ini satu super apps, tapi bisa semuanya nih. Bisa dapat cuan, bisa ngajukan kartu kredit. Sangat ditunggu sekali nih Pak untuk super apps-nya dari MNC. Nah, Pak Yudi, kalau misalnya kita berbicara mengenai target dana nih, kira-kira berapa sih yang dihimpun untuk obligasi ini? Ya, di tahap awal kita rilis 300 miliar. Ya, di sini sebagai tahap awal tentunya nanti akan ada corporate action lainnya untuk mendukung sebagai tindak lanjut ini semua. Dan ini yang kita catat sebagai penerbitan obligasi saat ini. Oke, baik. Nah, saya ingin bertanya dulu dengan Pak Hari Herdianto nih. Pak Hari, jadi sebenarnya bagaimana nih struktur dari obligasi PT MNC Capital Indonesia saat ini? Baik, terima kasih. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Yudi barusan ya. Jadi untuk penawaran umum berkelanjutan 3 tahap 2 2023, MNC Capital menawarkan obligasi dengan jumlah sebanyak-banyaknya 300 miliar yang terbagi atas 2 seri dengan peringkat BBB+ dari Pepindo, Pak. Oke, baik. Nah, kalau misalnya seri obligasi yang diterbitkan saat ini bagaimana nih Pak Yudi? Oke. Saat ini ada 2 seri obligasi yang ditawarkan. Pertama, seri A dengan jatuh tempo 370 hari atau 1 tahun dengan kisaran bunga yang ditawarkan di antara 10 sampai 10,75%, dan kedua untuk seri B dengan jatuh tempo 3 tahun dengan kisaran kupon yang ditawarkan antara 10,5 sampai 11,25%. Lebih seperti itu. Jadi sebenarnya untuk returnnya sendiri itu juga cukup tinggi ya Mas Hari ya? Benar sekali, cukup menarik untuk jadi pilihan investasi saat ini. Iya. Baik, sangat menarik. Nah, tadi kita udah membicarakan mengenai return dan tujuan-tujuan dari obligasinya nih. Saya mau nanya ke Mas Tirta, sebenarnya obligasi ini cocok nggak sih untuk investor pemula? Oke, jadi sebenarnya gini, obligasi itu mau pemula, mau advance, itu bisa semua gitu kan. Tinggal nanti dipilih-pilih gitu kan, manakah obligasi yang cocok atau sesuai dengan horizon investasi maupun target return-nya gitu. Kalau sekarang ini saya sedikit menambahkan tadi ya Mbak Nadine ya, menyambung apa yang sudah disampaikan Pak Yudi dan juga Pak Hari ya, bahwa obligasi sebenarnya tahun ini ada tahunnya obligasi justru ya. Obligasi itu sangat menarik karena apa? Kalau kita lihat ya,
contohnya nih, Mbak Nadine beli SBN, ambil tenor setahun, itu dapat yield-nya berapa sih atau imbal hasilnya itu 6%. Tapi kalau misalnya Mbak Nadine itu taruh deposito di bank gitu, itu mungkin 4-5% aja gitu kan. Dan itu fix gitu. Sementara obligasi bisa ditradingin, kapan butuh likuiditas, Mbak Nadine bisa jual gitu kan. Nah, itu faktor yang menarik gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi imbal hasil, jelas ini tahunnya obligasi, suku bunga lagi tinggi, yieldnya menarik gitu kan. Terus yang kedua, kalau kita lihat juga obligasi mana yang bisa dipilih gitu. SBN memang risikonya lebih rendah, tapi kalau teman-teman itu tertarik untuk ngambil return yang lebih tinggi, mungkin sebagian dananya itu bisa dialokasikan untuk beli obligasi korporasi. Nah, beli obligasi korporasi yang mana? Yang kita lihatlah perusahaannya yang bonafit gitu kan, yang memang tujuan penerbitan obligasinya clear. Seperti tadi Pak Yudi Hamka juga sudah menjelaskan bahwa untuk memperkuat permodalan, untuk ekspansi, dan kita lihat ekosistemnya juga dari hulu ke hilir terintegrasi, itu kan salah satu hal yang sangat positif gitu kan. Dari sisi returnnya juga menarik gitu. Bayangkan Mbak gitu kan, setahun gitu dapat kupon 8%, padahal taruh di deposito itu cuma 4-5%. Itu kan apalagi 10% tadi, itu menarik sekali gitu. Belum tentu kita invest di saham itu dapat segitu returnnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini tertarik untuk ngambil return yang oke, risikonya juga terukur, obligasi korporasi ini bisa jadi salah satu opsi lah gitu. Apalagi ini kan tahun 2023 ini memang year of bond gitu ya. Obligasi itu jadi investasi yang sangat menarik seperti itu, Mbak Nadine. Oke, baik. Jadi sebenarnya karena returnnya itu juga, keamanannya juga, obligasi ini menjadi suatu hal yang sangat menarik ya, Mas. Betul. Nah, Mas, kalau misalnya nih, cara investor pemula memilih obligasi yang tepat dan sesuai, itu gimana sih, Mas, tipsnya? Oke, tips ya. Jadi pertama adalah dari sisi modalnya berapa gitu kan. Kita berbicara dari sisi modal gitu. Investasi nggak mungkin nggak pakai modal gitu. Bisa investasi kecil, bisa investasi dalam jumlah besar. Kalau kita ngomongin retail, investasi kecil, bisa pilihan ke kalau pinginnya nabung, ya bisa SBR gitu. Kalau misalnya pinginnya bisa ada di tradingin juga, obligasi negara, bisa pilih ORI gitu kan. Tapi kalau teman-teman